Teori aliran manajemen klasik. Teori manajemen klasik yang berkeyakinan bahwa pekerja hanya memiliki kebutuhan fisik dan ekonomi. Teori ini tidak memperhitungkan kebutuhan sosial atau kepuasan kerja, tapi sebaliknya menganjurkan spesialisasi tenaga kerja, kepemimpinan terpusat dan pengambilan keputusan, dan memaksimalisasi keuntungan. Ciri-ciri teori manajemen klasik adalah 1. Memberi perhatian khusus pada efisiensi organisasi. 2. Menguntungkan deskripsi tugas dalam organisasi. 3. Mengandalkan sistem kendali dalam hierarkisasi organisasi. 4. Menganggap manusia unsur paling penting dalam berorganisasi. 5. Menganggap keahlian manusia sebagai faktor paling penting bagi deskripsi tugas. Berikut para ahli yang mengemukakan teori manajemen klasik. 1. Robert Owen adalah seorang manajer dari pabrik pemintal kapas di Skotlandia di awal 1800. Pada masa itu, kondisi hidup pekerja sangat buruk. Owen menentang untuk memperkerjakan anak-anak dan juga mengurangi jam kerja dari 13 jam menjadi 10 jam. Owen juga menetapkan prosedur kerja untuk meningkatkan produktivitas dengan cara memberikan penilaian pekerjaan sehingga pekerjaan mendapatkan kebanggaan dan mendorong persaingan. 2. Charles Babbage adalah profesor matematika dari Inggris yang mempelajari cara-cara untuk membuat pekerjaan lebih efisien. Menurutnya, setiap pekerjaan dapat dididik dalam satu keterampilan khusus dan harus bertanggung jawab hanya pada sebagian dari keseluruhan proses, bukan pada keseluruhan. Pembagian kerja ini dilakukan agar pekerja lebih efektif dan efisien. Dan menurut Babbage, jika pekerjaan itu sudah melakukan berulang-ulang kali, maka keterampilannya bertambah. 3. Chester Irving Bernard, seorang pemimpin perusahaan. Menurutnya, manusia berkumpul di dalam organisasi untuk mendapatkan hal-hal yang mereka tidak mampu kerjakan sendiri. Tetapi dalam mencapai tujuan organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan. Bernard juga mencetuskan tugas manajer, yaitu menciptakan kerjasama yang sistem dan dalam organisasi. Mary Parker Follett menyatakan karyawan harus melibatkan dalam pengambilan keputusan, bukan dianggap seperti robot, bahwa karyawan sebagai manusia adalah unsur yang paling penting daripada segala jenis teknik manajemen yang bertumbuh pada sektor produksi. Pada masanya, pernyataan Follett tidak digubris, namun di zaman modern dianggap sebagai salah satu pendorong pertumbuhan aliran perilaku. Selesai.